Mang Jamar langsung menggeserkan eskavator setelah dapat instruksi langsung dari Pak Gubernur Deddy Mulyadi. Karena alot ya, ini langsung disuruh bongkar pokoknya. Ini kembalikan kembali, jangan takut Pak, udah bongkar aja. Limbah nih Pak ya, limbah pencucian ke sawah Nih. langsung. Nih Pak, Rumah makan langsung. nih kan sudah ada surat peringatannya, ya kan tuh, Ya, udah. sudah ada kan, Nah, batu berkas, ini peringatan. Tuh Bapak, pendiri bangunan liar judulnya. tembok itu Pak perbatasan Terbatas. Iya. Jadi temboknya udah bukan milik orang. kan kalah seetik. Dia telah mengakui tanah PJT-nya keambil. Berarti temboknya bongkar. Yang batas ini. Iya. Berarti itu kan PJT tuh. Iya, betul, Ya PJT, kan, Pak. bongkar Iya, aja. bongkar. Udah mau Ini, dibongkar Pak. mereka. Belum. Kenapa? Nunggu dulu sekret. Padahal mah udah jelaskan. Aha. Kan ini mau di ini Pak, dibikin Ya. sayap. Ari anu cicing di imah batu mah tong nanya setpen sagala. Pukul lieur Pak. Terus anu belah. Panggil aja yang punya itunya sok. Mas saya dibongkar Mas saya. Ini negara, Pak. Saya juga menjalankan tugas negara. Iya. Saya juga negara. Saya harus dilindungi oleh negara juga. Saya juga melindungi Saya rakyat. warga negara. Mana? Lu lindungi rakyat dari banjir. Nah, saya nggak Iya. dilindungi. Banjir. Ya, memang begitulah seharusnya dalam menegakkan aturan. Tanpa memandang bulu, apakah rakyat kecil, apakah rakyat besar, atau siapapun sepanjang melanggar aturan, harus siap menerima sanksi dari pemerintah. Jika rakyat tersebut mendirikan bangunan atau menduduki tanah negara tanpa izin, ya harus siap ditertibkan. Harus siap menerima kenyataan. Harus siap keluar. Harus siap pergi dari tanah itu. Karena itu adalah tanah negara. Karena itu bukan miliknya. Apalagi tanah itu adalah tanah sempadan sungai. Yang jika digunakan untuk membangun bangunan di atasnya akan menyebabkan banjir dan akan menimbulkan kesengsaraan bagi rakyat banyak. Atas dasar itulah wajar dan kita apresiasi kepada tindakan Bapak Gubernur yang begitu tegas tanpa memandang bulu apakah itu rakyat kecil atau rakyat besar yang menduduki tanah negara tanpa izin harus ditertibkan, harus keluar dari tanah tersebut. Karena menduduki tanah harus jelas kedudukan hukumnya, harus jelas hak dan kepemilikannya di atas tanah tersebut. Jadi apresiasi kita, bangga kita kepada Bapak Gubernur Provinsi Jawa Barat, Bapak KDM yang begitu tegas menertibkan rakyat kecil yang menduduki tanah negara. Namun demikian ada satu pertanyaan. Apakah KDM hanya berani kepada rakyat kecil yang menduduki tanah negara? Hanya punya nyali untuk menertibkan rakyat kecil yang menduduki tanah negara tanpa izin? Apakah Bapak KDM hanya berani kepada rakyat kecil, tetapi kepada para pejabat, kepada para pejabat negara, kepada oknum-oknum pejabat negara yang kerap menduduki tanah rakyat, yang kerap menduduki tanah rakyat dengan cara melanggar hukum, dengan cara sewenang-wenang, apakah Bapak KDM berani? Apakah Bapak Gubernur Provinsi Jawa Barat berani menertibkannya? Nah, kami sampai detik ini, sampai saat ini masih yakin, masih percaya bahwa KDM bukan hanya berani menertibkan rakyat kecil yang menduduki tanah negara, tetapi juga berani, punya nyali untuk menertibkan oknum-oknum pejabat pemerintah yang menduduki tanah rakyat dengan cara melanggar hukum. Nah, salah satu contoh kasusnya adalah apa yang terjadi di Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, yaitu
tindakan penyerobotan tanah, tindakan penguasaan tanah, tindakan pendudukan tanah oleh oknum-oknum pejabat Kementerian Agama Republik Indonesia sekarang atau dahulu oleh pejabat Departemen Penerangan atau RRI yang dengan cara melawan hukum menduduki tanah, menguasai tanah ahli waris pemilik tanah Kampung Bojong Malaka yang statusnya sebagai tanah bekas milik adat Kampung Bojong Malaka berdasarkan Giri Letter C atas nama 341 kepala keluarga atau atas nama Namin bin Jaman dan kawan-kawan. Mengapa demikian? Karena sudah jelas, sudah terang benderang menurut pandangan hukum, menurut kacamata hukum, menurut pertimbangan hukum, tindakan Kementerian Agama Republik Indonesia menduduki menguasai tanah milik masyarakat Kampung Bojong Malaka untuk proyek strategis nasional kampus Universitas Islam Internasional Indonesia adalah tindakan pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum. Tindakan melawan hukum. Tindakan sewenang-wenang. Karena apa? Karena meskipun mereka memiliki sertifikat hak pakai, sertifikat hak pakai Kementerian Agama Republik Indonesia dan sertifikat Departemen Penerangan atau RRI, nyata-nyata menurut hukum tidak sah digunakan sebagai dasar dan alasan untuk menguasai tanah kami. Kenapa? Karena nyata-nyata di hadapan hukum, bahkan di hadapan Pengadilan Negeri Depok dalam perkara nomor 259 sudah terbuka di hadapan majelis hakim bahwa sertifikat hak pakai mereka tidak sah digunakan untuk menguasai tanah kami karena objek tanah yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan sertifikat tersebut, lokasinya, objek tanahnya ada di daerah Cibinong, Kabupaten Bogor yang jaraknya dari tanah kami di Kelurahan Cisalak ke Cibinong tersebut lebih dari 10 kilometer. Jadi berdasarkan fakta ini, maka kami yakin Bapak Gubernur Provinsi Jawa Barat akan berani mengingatkan Kementerian Agama Republik Indonesia untuk segera mengeluarkan surat keputusan dikabulkannya permohonan pembayaran ganti rugi penggunaan tanah kami yang telah digunakan oleh Kementerian Agama tersebut untuk membangun kampus Universitas Islam Internasional Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Republik Indonesia ini. Kami berhak untuk menerima ganti rugi dari pemerintah karena peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi kepentingan umum itu mengatur dan menentukan bahwa masyarakat yang memiliki tanah yang digunakan oleh proyek pemerintah berhak menerima ganti rugi. Demikian pendapat kami tentang integritas Bapak Gubernur Provinsi Jawa Barat dalam menegakkan aturan, tidak pernah memandang bulu apakah rakyat kecil atau oknum pejabat pemerintah, semua akan ditertibkan, semua akan ditindak oleh Bapak kita, oleh Bapak Aing, oleh Bapak Gubernur Provinsi Jawa Barat. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.